Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah, dan pada pagi hari ini kita memasuki Al-Hadits Tsamin wal Thalathun, hadis ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Dengan demikian hadis ini merupakan hadis qudsi, karena walaupun yang menyampaikan Rasulullah, tapi Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal kajian sudah kami jelaskan bahwa hadis qudsi itu adalah firman Allah yang diriwayatkan secara makna oleh Rasulullah, tapi redaksinya yang menyusun Nabi, tapi isinya, maknanya adalah firman-Nya Allah, tentu yang bukan ada dalam Quran. Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Apa firman Allah dalam hadis qudsi ini? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi terhadap waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi terhadap waliku,
maka sungguh aku mengumumkan kepadanya berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah ada seorang hamba mendekatkan diri lebih aku cintai dibandingkan beribadah terhadap apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan senantiasa seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku mencintai seorang hamba, maka niscaya aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan menjadi tangannya di mana dengan tangannya maka digunakan untuk memukulnya, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya, wala in sa'alani la'utiyannah, dan apabila ia minta kepadaku niscaya akan aku memberinya, wa in ista'adani la'uidannahu, dan apabila ia minta perlindungan kepadaku niscaya aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-38 dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini memberikan satu penjelasan yang berisi hadis qudsi, di mana hadis qudsi ini menjelaskan tentang persoalan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengingkari bahwa Allah itu dikatakan tidak punya wali, maka berarti dia menyelisih terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu memiliki wali-wali di tengah umat manusia ini. Siapa wali Allah itu? Secara gampang, wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi di antara hamba-hamba Allah ini ada orang-orang yang terpilih. Jadi kalau dikelaskan, manusia tertinggi kelasnya di hadapan Allah itu tentu adalah para nabi dan rasul Allah. Ini manusia yang paling dekat dengan Allah tentu adalah para nabi dan rasul Allah. Nanti dari nabi dan rasul Allah yang ada, kalau di ranking lagi, yang lebih tinggi lagi adalah, yang paling afdal adalah ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari ulul azmi yang mulia ini, yang termulia tentu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah setelah para nabi dan rasul Allah ini, manusia-manusia yang mulia itu tidak ada lain adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Gambaran orang untuk menjadi kekasih Allah itu seperti apa? Kalau kita rujuk dalam Al-Quran tentang gambaran bagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya ya, Quran memberikan gambaran kehadapan kita semua bahwa wali Allah itu adalah
ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan juga tidak ada kesedihan dalam mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mudahnya, yang disebut wali Allah secara umum, wali Allah dalam makna umum, tidak ada lain adalah orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu oleh Quran sudah disebut wali-wali Allah. Jadi tidak mensyaratkan kemudian harus ada memiliki karomah dalam bentuk-bentuk yang sering kita dengar, ya, nanti punya kekhususan karomah seperti bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi esensi wali-wali Allah dalam perspektif Al-Quran tidak ada lain adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri khasnya di awal ayat ini, orang itu tidak mudah punya rasa takut dan punya rasa sedih dalam menjalani kehidupannya. Jadi yang ditakuti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah didikte oleh manusia. Tidak banyak punya kepentingan-kepentingan secara hawa nafsu kepada sesama manusia. Dan juga tidak mudah sedih. Ketika mendapatkan nikmat selalu bersyukur, ketika ada musibah dia senantiasa bersikap sabar. Jadi apa yang dijalani karena iman dan takwanya kuat, sehingga tidak ada rasa sedih dan takut dalam menjalani kehidupan ini. Ini tanda utama orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi parameter utamanya di situ. Ya. Oleh sebab itu, salah satu pendapat Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan wali-wali Allah itu tidak ada lain, ya, salah satu di antara tanda yang masuk adalah tentu adalah para ulama, ya, ulama yang betul-betul ulama, yang ilmunya, pemahamannya terhadap agama, tafakuh fiddinnya mendalam, dan juga ilmu yang mendalam itu diamalkan dalam kehidupannya. Karena dikatakan dalam Quran, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Hanya saja yang benar-benar takut kepada Allah itu tidak adalah para ulama. Nah, setelah kita tahu itulah gambaran wali-wali Allah, maka tidak boleh siapapun orangnya mengingkari tentang adanya wali-wali Allah ini. Ya. Soal wali Allah itu ada sebagian yang diberikan, ditampakkan oleh Allah karomahnya, sebagian ada yang tidak, itu adalah hak kuasa Allah. Sama dengan nabi-nabi dan rasul Allah itu tidak semua kemudian ditampakkan oleh Allah kemujizatannya. Wali-wali Allah juga begitu. Tidak selalu kemudian dipersyaratkan bahwa harus mesti ditampakkan karomahnya. Karena beredar di masyarakat kita seolah-olah wali Allah itu tandanya kalau dalam dirinya ada hal-hal yang luar biasa. Ya, tidak selalu harus begitu. Ya, kenapa? Karena dalam kenyataan pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita harus hati-hati. Ya. Tentang apa? Tentang ada sebagian wali Allah yang Allah tidak tampakkan karomahnya, tidak ditampakkan kemuliaannya. Tapi justru wali Allah ini ditutup oleh Allah dengan kesederhanaan.
Salah satu kisah yang populer, yang masyhur adalah kisah seorang wali, seorang laki-laki yang soleh, yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, padahal orang-orang yang biasa-biasa saja. Siapa itu? Kisah tentang Aid Al-Qarni. Ya. Dia adalah seorang laki-laki yang kesehariannya adalah orang biasa saja. Ya. Jadi kisah tentang Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini sehari-hari mengembala kambing, mengembala domba. Ya. Ketika banyak orang berdatangan ke Madinah untuk berguru, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarni sesungguhnya dalam hatinya juga ingin menghadiri majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena rasa birrul walidain, berbaktinya kepada ibunya, menghalangi dia untuk kemudian bisa sering ke Madinah. Terhalang dia. Tapi karena ta'dhiman wa takriman kepada ibunya, dia memilih menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Sehari-hari tidak tampak dia seorang ulama, tidak tampak dia seorang yang alim, kelihatan sebagai orang-orang yang biasa, mengembala kambing, mengembala domba, hanya bekerja sehari-hari seperti orang yang lain. Bahkan orang sekitarnya pun tidak mengenali dia sebagai orang yang punya kelebihan, sederhana. Tapi apa yang terjadi? Kondisi ini baru terkuak pada saat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab, apabila engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah engkau doa kepadanya. Umar bin Khattab pun takjub, siapa ada orang yang hebat seperti ini? Sampai Rasul itu berpesan. Umar bin Khattab sahabat yang memang kita kenal sebagai pembesar-pembesar sahabat Nabi, tapi diperintahkan oleh Rasulullah manakala bertemu dengan Uwais Al-Qarni, orang sekelas Umar bin Khattab justru diminta untuk meminta doa kepadanya. Akhirnya dalam sejarah kenyataan, pada saat Uwais Al-Qarni bersama orang-orang kampungnya pergi menuju ke tanah suci, maka disitulah Umar bin Khattab mencari tahu siapa sesungguhnya Uwais Al-Qarni, seperti apa orangnya, sehingga Rasulullah berpesan agar minta doa dari orang ini. Orang-orang yang ada di rombongan Uwais Al-Qarni pun terheran-heran, karena orang yang bernama Uwais Al-Qarni di kampungnya orang biasa, tidak nampak dia sebagai tokoh agama, tidak nampak tokoh masyarakat, hanya sekedar orang soleh, membaktikan diri pada ibunya, bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya. Tapi sampai kemudian dicari-cari oleh seorang Umar bin Khattab, dan pada akhirnya, singkat kata, pada akhirnya Umar pun ketemu dan meminta doa kepadanya. Ini contoh bahwa ada wali-wali Allah itu yang mastur, yang ditutupi oleh Allah dengan kesederhanaan. Tidak ditampakkan dia seorang ulama, tidak ditampakkan dia sebagai orang yang punya kehebatan, tapi biasa-biasa. Ada yang seperti itu. Dan kita tahu dalam banyak riwayat, ketika Uwais Al-Qarni kemudian wafat, justru orang di kampung halamannya terheran-heran. Kenapa? Karena teramat banyak orang yang datang saat beliau dimandikan, dikafani, bahkan ketika disolatkan, begitu ramai yang hadir pada saat wafatnya Uwais Al-Qarni. Bahkan lalu kemudian sebagian orang meriwayatkan tidak tahu dibawa kemana jenazah Uwais Al-Qarni. Itulah yang kemudian dijelaskan oleh banyak ulama, dia adalah orang yang tidak dikenal di bumi tapi masyhur di langit.
Ya. Jadi ada sebagian wali-wali Allah itu seperti itu. Ya, oleh sebab itu dari kisah ini menunjukkan kehadapan kita bahwa yang menghadapi manusia, menilai manusia tidak boleh dengan melihat hanya jubahnya, tidak boleh hanya melihat surbannya, tidak boleh hanya melihat dengan penampilannya, karena ternyata ada kekasih-kekasih Allah yang oleh Allah ditutup dengan kesederhanaan, dengan kebersahajaan, dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, sementara yang hati-hati, setelah kita tahu bagaimana gambaran wali Allah itu, dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi terhadap wali-waliku, maka akan aku deklarasikan perang untuknya. Jadi Allah itu sangat murka, bahkan menggunakan istilah aku akan memerangi orang-orang yang memusuhi terhadap wali-waliku. Ya. Oleh sebab itu bagi kita orang awam, berhati-hatilah kalau kita sebagai orang awam kemudian seolah-olah kita menjadi orang yang serba tahu, ya, terutama terhadap penilaian kita sejumlah para ulama-ulama yang ada, karena kita tidak tahu, ya, apalagi kita orang awam yang seolah-olah kita lebih alim dibandingkan orang yang kita nilai. Karena itu tadi ada sebagian di antara wali-wali Allah yang ditutup mungkin dengan kekurangan, dengan kesederhanaan, ya, yang hari ini kadang-kadang kita begitu mudah. Karena berbekal dengan media sosial, mudah sekali kita menghujat ulama A, ulama B, ulama C. Alangkah indahnya diam saja. Kalau kita tidak cocok, boleh tidak sesuai dengannya, ya sudah, beda pendapat, beda pendapat. Tapi tidak perlu kemudian kita memusuhinya, mencaci makinya, memfitnahnya, mengumbar aibnya. Karena kita tidak tahu. Yang menilai kita bukan kita. Yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita khawatir jangan-jangan orang-orang yang kita hujat, yang kita caci maki itu adalah wali-wali Allah. Kalau itu benar-benar wali Allah, bisa jadi akan menyebabkan murka Allah kepada kita. Karena itu tadi, ada orang-orang yang di dunia itu, ya, tidak terkenal sama sekali, ya, oleh Allah tidak ditampakkan kemuliaannya, tapi justru di langit menjadi orang yang sangat masyhur di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang pertama poin itu mengajarkan itu, ya, barang siapa yang musuhi terhadap wali-waliku, maka akan aku umumkan genderang peperangan untuknya. Ini kan luar biasa, ya. Yang ngajak perang kepada kita bukan manusia, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbayang kalau kemudian kita menjadi orang yang dibenci, dimusuhi oleh Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana proses orang-orang itu menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Salah satunya Allah menyinggung dalam hadis ini bahwa tidak ada bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, bahasa resminya menjadi wali Allah, pertama adalah hendaklah orang itu menjaga terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, ya. Jadi pertama yang harus dijaga itu segala apa yang diwajibkan oleh Allah lakukan, segala apa yang diharamkan oleh Allah tinggalkan. Karena ini yang pokok. Saya berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan, jangan sampai orang terjebak mengejar yang sunnah lalu kemudian meninggalkan yang wajib. Maka tafakuh fiddin, belajar agama itu salah satu pentingnya di situ. Kenapa perlu belajar mana yang wajib, mana yang sunnah?
Karena posisinya kalau lihat hadis qudsi ini, ingat yang dinilai pertama oleh Allah adalah wajibnya. Jangan kemudian ya ngejar-ngejar yang sunnah tapi yang wajib tertinggal, yang wajib ditinggalkan, yang wajib tidak dilakukan. Ya, ada orang ngejar sholat tahajud semalam suntuk, begitu subuh nggak sholat. Ini kan problem. Ada orang sedekah gemarnya luar biasa, tapi nggak pernah bayar zakat. Ini masalah. Ya, jadi harus bisa memilah-milah. Dan untuk bisa milah-milah, tentu harus tahu tentang hukumnya. Ya, dan dalam Islam itu yang wajib-wajib itu sudah dijelaskan dengan terang benderang. Dalam bab sholat, yang wajib hanya sholat 5 waktu. Maka perintah sholat 5 waktu itu harus tegas. Kita pun dalam dunia mendidik anak, mendidik keluarga, kalau berkenaan dengan sholat 5 waktu itu harus tegas-tegasnya. Jangan sampai keluarga kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ini perkara wajib. Beda dengan persoalan-persoalan sunnah, sedikit agak longgar. Karena syariat juga mengajarkan seperti itu. Dalam bab puasa, yang wajib hanya puasa Ramadan. Maka kita juga begitu. Perhatian kita terhadap puasa Ramadan itu harus serius, harus benar-benar, harus sungguh-sungguh. Karena ini sesuatu yang diwajibkan Allah. Ditinggal dosa. Beda dengan puasa-puasa sunnah. Ya, kita himbau, kita anjurkan, kita berusaha, tapi tidak tentu setegas kalau berkenaan dengan persoalan wajib. Kenapa begitu? Karena pola yang diajarkan Allah begitu. Untuk mendapatkan cinta Allah, diangkat walinya Allah, pertama kali yang diperhatikan oleh Allah adalah wajibnya bagaimana. Nanti berkenaan dengan harta, yang wajib dalam Islam adalah zakat. Baik itu zakat fitrah, zakat fitri, ataupun zakat mal. Sementara ya, infak, sedekah, wakaf, ya, kurban, akikah, ya, ini adalah perkara-perkara yang berhukum sunnah. Tentu kalau itu kita lakukan semua bagus, tapi ingat pedomannya tadi, jangan sampai mengejar-ngejar sunnah tapi kemudian sampai meninggalkan yang wajib. Karena ingat, yang pertama ditengok itu adalah wajibnya dulu. Ya, segala hal begitu. Persoalan yang lain juga gitu. Karena kaidahnya begitu. Allah menyatakan dalam hadis qudsi ini, tidak ada satu bentuk taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis arba'in yang awal-awal sampai dijelaskan, ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, seandainya aku mengerjakan yang wajib-wajib saja, kira-kira cukup tidak bekal untuk masuk surga? Nabi kan jawab, bisa, asalkan yang wajib itu benar-benar dilakukan dengan benar, ya, khusyuk, ikhlas karena Allah, dicalurkan sesuai dengan ketentuan syariat, yang haram ditinggalkan benar-benar. Itu sudah cukup modal untuk masuk ke dalam surga, ya. Tapi seandainya ditambah yang sunnah, tentu akan menyempurnakannya, jauh lebih bagus. Dan kenapa kita oleh ulama sangat dihimbau untuk menambah banyak yang sunnah? Karena fungsi ibadah sunnah salah satunya adalah menyempurnakan manakala ada yang tidak sempurna dari yang wajib. Ada sholat sunnah qobliyah ba'di. Harapannya apa? Siapa tahu sholat fardu kita, ya, itu tidak sempurna. Apalagi subuh hari Jum'ah seperti ini, ya, yang dibaca surah As-Sajdah, ya. Kadang-kadang cepet, kadang-kadang biar ya, kadang-kadang sebentar kena panjang, kadang merem, kadang melek, ya. Maka yang kurang-kurang salah satunya adalah dia dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah itu, ya. Begitu juga puasa Ramadan wajib, tapi kita tahu kadang-kadang puasa Ramadan kita nggak sempurna, maka disempurnakan dengan ibadah banyak puasa sunnah, harapannya bisa menutup kekurangan dari puasa wajib kita. Begitu seterusnya. Tapi yang jelas kaidahnya itu, pertama kali yang ditengok oleh Allah untuk diangkat jadi wali, untuk jadi kekasih Allah, wajibnya dulu yang dikoreksi oleh Allah, ya. Wajibnya betul apa tidak, ya. Dan itu bukan hanya menyangkut hablum minallah,
tapi juga menyangkut persoalan-persoalan wajib hablum minanas kita. Jangan disangka yang dilihat hanya sholatnya, puasanya, zakatnya, haji umrohnya. Tidak, tapi Allah juga lihat dalam posisi sebagai kepala rumah tangga, kewajiban kita terhadap keluarga sudah kita tunaikan? Tidak. Nafkah lahir batin untuk keluarga kita sudah kita tunaikan? Tidak. Mendidik istri dan anak-anak kita sudah kita jalankan apa tidak? Berbakti pada ayah ibu kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, sudah kita jalankan dengan betul apa tidak? Allah tengok itu. Ya. Jadi bukan hanya persoalan hablum minallah. Hablum minanas pun yang Allah lihat, yang diwajibkan oleh Allah sudah ditunaikan apa belum? Kita bekerja, ya. Dan dalam bekerja tentu kita ada akad, ada MOU, ada kesepakatan antara orang yang mempekerjakan kita dengan kita yang bekerja. Ingat, al-muslim ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakatinya. Jangan kita anggap kita teken MOU itu nggak ada konsekuensi di hadapan Allah. Ada. Kalau kita sudah mensepakati sesuatu sesama manusia, harus kita tunaikan. Karena seorang muslim tidak boleh khianat, tidak boleh mengingkari janjinya. Ya, itu contoh yang harus kita perhatikan, karena hadis ini mengajarkan itu. Kemudian yang kedua yang dilihat oleh Allah, ya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku akan mencintainya. Ini mendorong kepada kita, kalau yang wajib itu sudah dilakukan, perbanyak sunnah. Karena kalau yang wajib dijaga, sunnah itu banyak dilakukan, maka ini pelan-pelan akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi hukumnya itu seperti itu. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan juga semakin dekat kepada kita. Ya. Maka semakin banyak taqarrub kita kepada Allah, di samping menjaga wajib juga menjaga yang sunnah, ini pelan-pelan akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Ya. Setelah wajibnya dijaga, sholat 5 waktunya dijaga, dia coba apa? Menjaga qobliyah ba'diyah. Dia menjaga apa? Qiyamul lail, tahajud. Dia jaga apa? Sholat sunnah witir. Dia jaga sholat duha. Dijaga semuanya. Ya. Kemudian dalam bab puasa, di samping puasa Ramadan, dia mencoba puasa. Puasa apa? Ya, 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa pada bulan-bulan haram. Dia jaga puasa dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah. Dia jaga dengan puasa-puasa Senin dan Kamis. Begitu seterusnya dilakukan. Maka ketika tidak dilakukan, maka akan Allah berjanji, ya, kalau itu terus dijaga, Allah akan mencintainya. Lah, kalau Allah sudah mencintai bagaimana? Wah, inilah yang menarik. Dan inilah orang kalau sudah menjadi kekasih Allah yang akan terjadi ini. Orang itu kalau sudah menjadi kekasih Allah, berarti Allah akan mencintai. Kalau mencintai, apa yang bakal terjadi? Wah, yang akan terjadi, maka Allah menjanjikan, kalau orang sudah dicintai Allah, maka pendengarannya, Allah akan menjadi pendengaran kita, di mana kita mendengarkan dengan pendengaran itu. Maknanya, apapun yang kita dengar selalu sejalan frekuensinya dengan, ya, keriduan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau kita itu sudah dicintai oleh Allah, apapun yang kita dengar selalu sejalan dengan ridho Allah. Artinya pendengaran kita akan, ya, kalau bahasa mudanya, ya, frekuensi atau gelombangnya itu selalu dengan sejalan frekuensi gelombang Allah.
Allah dalam soal pendengaran apa sih yang diridhoi? Allah akan ridho kalau telinga kita digunakan untuk mendengarkan kalamullah Quran. Allah ridho kalau telinga kita digunakan untuk mendengarkan orang membaca sabda-sabda Nabi. Allah akan ridho kalau kita gunakan untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan zikir, mendengarkan kajian, ya, dan begitu seterusnya. Maka pendengaran itu selalu, ya, mendapatkan taufik hidayah Allah untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi Allah. Itu kalau orang sudah dicintai Allah, Allah begitu. Sekali kita ada keinginan untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah, Allah akan palingkan. Ya. Kan banyak orang yang sama-sama ingin melakukan kebaikan, tapi yang satu itu lempeng, mudah, ya. Tapi yang satu kemudian selalu gagal dalam merencanakan kebaikan. Naudzubillah. Kenapa diberikan kemudahan ke lapangan? Salah satunya yang seperti ini. Ya. Orang itu kalau sudah terbiasa menjaga wajib, menjaga sunnah, nanti bawaannya yang akan muncul berbuat apa saja itu akan mudah. Kalau dalam hal pendengaran, untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah itu diberikan kemudahan. Kenapa? Karena itu tadi, Allah sudah menjamin bahwa apa yang didengar itu senantiasa bersama dengan Allah. Begitu juga apa yang dilihat, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Ya, penglihatannya Allah akan menjadi penglihatan untuknya, di mana dengan penglihatan itu dia melihatnya. Ya. Matanya akan digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, membaca ilmu, menunjukkan, ya, kepada orang yang tidak melihat, memandang tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Begitu juga Allah akan menjadi tangannya, yang dengan tangan ini maka digunakan untuk beraktivitas. Ya, walaupun bahasa aslinya yubtisu itu, ya, mengandung makna memukul, tapi artinya tangannya selalu beraktivitas untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kakinya akan digunakan untuk selalu melangkah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kata, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, menjadi wali Allah, seluruh organ tubuhnya akan senantiasa disinari taufik hidayah Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, ya, dalam pengalaman hidup kita, kalau kita yang terbiasa sholat 5 waktu berjamaah, kemudian terbiasa melaksanakan tahajud, ya, terbiasa melaksanakan sholat duha, maka apa yang terjadi? Pelan namun pasti lambat laun, sholat fardu berjamaah, sholat tahajud, sholat duha tidak lagi menjadi beban, tapi tiba-tiba otomatis begitu saja, ya, akan menjadi otomatis. Begitu adzan tiba-tiba tergerak, kita ambil wudhu, berangkat ke masjid tanpa ada merintah, tanpa mikir-mikir. Begitu juga, ya, yang terbiasa kita tahajud, kalau itu kita jaga terus, istiqomah kita jaga, maka ya tiba-tiba jam 3 terbangun, ambil wudhu, sholat begitu saja. Yang biasa kita sholat doa, ya, seolah-olah badan kita bergerak otomatis. Ya, begitu jam 9 tiba-tiba kalian berdua sholat duha. Kenapa? Karena kuncinya ini, yang janjikan begitu itu Allah. Jadi kalau terus-menerus yang wajib dijaga, sunnah dijalankan terus, akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, itu tadi, seluruh organ tubuh kita akan senantiasa frekuensinya sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sejalan dengan ridho Allah. Kalau toh mohon maaf kemudian ada keinginan-keinginan berbuat maksiat dosa, itu kadang-kadang kemudian oleh Allah segera dibelokkan. Ya, sebagai manusia kadang-kadang digoda iblis, goda setan, digoda hawa nafsu. Tapi orang kalau dicintai oleh Allah, dipalingkan oleh Allah, sehingga nggak jadi.
melakukan itu, atau diberikan penghalang sehingga tidak melakukan itu. Seperti salah satu kisah yang Allah tampakkan dalam Quran adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihis salam. Dalam Quran dikatakan qad hamma bihi wa hammat biha, ya, qad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha itu berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun sebenarnya berhasrat kepada Zulaikha sebagai manusia. Nabi Yusuf juga manusia. Tapi karena itu tadi, oleh Allah dilihat Yusuf dalam hidupnya itu orang yang senantiasa menjaga apa yang diwajibkan Allah, menjaga apa-apa yang disunahkan oleh Allah, tentu konteks seorang nabi. Maka kemudian ketika mau melakukan perbuatan tercela, oleh Allah segera dibelokkan, ya. Maka inilah keuntungan kalau orang itu menjadi wali-wali Allah, kekasih Allah, dijaga oleh Allah, ya, dengan penjagaan seperti itu. Tentu wali Allah tidak sama dengan nabi dan rasul Allah. Kalau nabi dan rasul Allah itu diberikan sifat ismah, benar-benar maksum, dijaga. Tapi paling tidak wali Allah setidaknya di bawah level itu Allah juga jaga. Kan tidak sedikit, ya, kita barangkali pernah pengalaman, ya, suatu saat punya keinginan hal yang tidak terpuji, sesuatu yang tercela, tiba-tiba digagalkan oleh Allah dengan cara Allah sendiri, ya. Karena itu tadi, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di penghujung hadis ini Allah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, kekasih Allah itu salah satunya adalah apabila dia berdoa meminta sesuatu, Allah akan beri, dan apabila ia berlindung dari sesuatu, maka Allah akan melindunginya, ya. Maka disinilah hati-hati, ya. Kalau kemudian orang yang kita musuhi, orang yang kita benci, yang kita caci maki itu adalah seorang kekasih Allah, sekali kita didoakan, ya, masalah nanti, ya. Ternyata orang yang kita caci maki selamanya adalah wali-wali Allah. Lalu kemudian dia berdoa, doanya sementara dia adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, orang yang menjadi kekasih Allah, doanya selalu doa-doa yang sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita kupas pada kajian pagi hari ini. Hadis ke-38 membahas tentang, ya, satu hadis qudsi yang berisi tentang bagaimana sesungguhnya wali Allah dalam perspektif agama Islam. Ya, kita sudah jelaskan itu semua. Mudah-mudahan menambah khasanah wawasan kita terhadap agama Islam. Alhamdulillah, kita sudah melangkah hadis ke-38. Kitab Arba'in Nawawiyah ini berisi sekitar 42 hadis. Maka insya Allah 4 hadis lagi, 4 pertemuan lagi, kita akan menghatamkan dari kitab hadis Arba'in Nawawiyah ini, ya. Maka nikmat ini harus kita syukuri, karena sekali lagi bukan sekedar tolabul ilmi, tapi niatkan juga dalam hati kita, ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu tanda orang yang mencintai Rasul tentu adalah dengan mengkaji dan mengamalkan terhadap apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.